إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berkumpul dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah secara berjamaah. Selawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini adalah mengambil beberapa faedah dari kisah meninggalnya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Abu Talib adalah seseorang yang telah banyak berjasa membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Talib tetap enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Talib untuk mengucapkan kalimat ini di akhir hayatnya, dia tetap saja enggan untuk mengucapkan kalimat yang mulia, kalimat yang sangat agung ini. Berikut ini kisah lengkapnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnul Musayyib, dari bapaknya, anna Abu Talib lamma hadarat Abu Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Aba Jahl bin Hisham wa Abdullah bin Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talib, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah. Faqala Abu Jahl wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Talib, atargabu an millati Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridha alaihi wa ya'udani bitilkal maqalah
hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Maknanya adalah ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Namun beliau menjumpai di sisi Abu Talib, yaitu Abu Jahal bin Hisham dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Talib, "Wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dapat aku jadikan sebagai hujjah, argumentasi untuk membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala." Lalu Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abu Umayyah berkata, "Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib?" Maka Rasulullah SAW terus menerus mengulang perkataannya tersebut sampai Abu Talib akhirnya tidak mau mengucapkannya. Dia tetap berada di atas agama Abdul Muttalib dan enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula oleh Imam Muslim. Rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini ada beberapa faedah yang sangat penting yang bisa kita ambil untuk kita jadikan pelajaran dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Faedah yang pertama, orang-orang Quraisy mengetahui bahwa kalimat tauhid bisa membatalkan peribadatan mereka kepada berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka betul-betul memahami bahwa kalimat tauhid itu adalah lawan dari perbuatan kesyirikan yang selama ini mereka lakukan. Sehingga jika Abu Talib sampai mengucapkan kalimat tauhid ini, itu artinya Abu Talib telah membenci agama kemusyrikan. Rahimani wa rahimakumullah, itu diantara salah satu sisi mengapa orang-orang musyrik zaman dahulu itu lebih memahami makna kalimat tauhid daripada orang-orang musyrik zaman sekarang. Rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, Abu Jahal bin Hisham dan juga Abdullah bin Abi Umayyah menyebutkan alasan, menyebutkan argumentasi kepada Abu Talib agar Abu Talib tidak mengatakan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Namun argumentasi ini adalah argumentasi yang sangat jelek dan tercela. Apa itu? Ucapan mereka, "Apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib?" Rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sikap mengikuti nenek moyang yang tercela untuk menolak ajaran agama Islam yang lurus yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal nenek moyang yang mereka tersebut berada di atas agama yang batil, di atas agama kesyirikan, yaitu agama kemusyrikan. Tentu hal ini sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Allah berfirman, "Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muhtadun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami ini menganut suatu agama. Jadi ummah maknanya di sini kata para ahli tafsir adalah agama, din, millah. Dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Quran surah Az-Zukhruf ayat yang ke-22. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari riwayat ini, ketahuilah bahwasanya pengaruh jelek dari teman pergaulan yang buruk
Oleh karena itu hendaknya waspada dan menjauhlah dari bergaul dengan teman-teman yang berpotensi membawa kejelekan, membawa keburukan, membawa kerusakan. Waliyadzubillah. Makanya Abu Talib enggan mengucapkan kalimat tauhid, kalimat yang sangat agung, karena ketika dia sudah sakit parah dan hendak meninggal dunia, siapa yang hadir? Dia ditemani oleh teman-teman yang buruk. Akhirnya itulah akibatnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang keempat, jika seseorang dipastikan meninggal dalam kondisi kekafiran, maka tidak boleh dimintakan ampunan, tidak boleh dimintakan al-maghfirah, dan tidak boleh didoakan. Hal ini berkaitan dengan ayat yang turun berkenaan dengan kisah Abu Talib yang berisi larangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan ampunan bagi Abu Talib. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya, sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 113. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ini, demikian pula status hukum perorangan tertentu yang jelas meninggal dunia di atas kekufuran, di atas kesyirikan, adalah kekal di neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Faedah yang keenam, sesungguhnya hidayah taufik itu tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Ta'ala. Bahkan manusia yang paling mulia, yang paling bertakwa, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memiliki hidayah taufik. Lalu bagaimana mungkin dengan orang-orang yang kedudukannya berada di bawah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, bahwa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Abu Talib adalah pengecualian dari firman Allah Subhanahu wa taala, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka orang-orang kafir syafaat bagi orang-orang yang memberikan syafaat. Quran surah Al-Muddathir ayat yang ke-48. Akan tetapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui, syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib itu bukan untuk mengeluarkan Abu Talib dari neraka,
namun hanya untuk meringankan azab di neraka, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika paman beliau Abu Talib sedang diperbincangkan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dahdahin minan nar yablughu ka'baihi yaghli minhu ummu dima'ihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatku berguna baginya pada hari kiamat, sehingga dia tidak diletakkan dalam neraka yang dalam, namun dia diletakkan di neraka yang paling ringan, yang tingginya sebatas kedua mata kakinya, namun itu menjadikan ubun-ubun kepalanya mendidih. Waliyadzubillah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Demikian beberapa faedah yang bisa kita ambil, semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.